Duh, lupa openingnya gimana. Tunggu dulu lah. Atur dulu nih cahayanya. Oke, guys. Hai kawan-kawan semua, terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini dan selamat datang pada segmen Mirror, Misteri, dan Horror. Maaf itu lebay sekali ya. Aduh, udah lama nggak upload nih guys. Maaf ya. Kebetulan kemarin-kemarin tuh emang lagi malas aja sih. Karena masih belum dapat AdSense dari YouTube. Jadi belum bisa jajan deh, uang jajan. Gue bakal tetap upload kok. Tenang aja. Yang penting nih ya, semangat! Nah, kali ini kita bakal membahas seputar kuyang. Nah, kalau soal kuyang, rata-rata kawan-kawan pada tahu ya. Jadi, apa sih misteri kuyang itu? Apa kuyang ini hanya ada di Kalimantan kah? Apakah dia benar-benar manusia yang jadi siluman? Seperti apa cerita mistisnya? Bagi kawan-kawan yang penasaran, ditonton sampai habis ya, karena materinya lumayan panjang. Materi, emang mata pelajaran. Oke, langsung saja. 3, 2, 1, cepedoi. Seperti yang kita tahu, kuyang sendiri adalah makhluk jadi-jadian menyeramkan, yaitunya berupa kepala terbang dengan usus dan jeroan yang terjuntai, dan melayang-layang atau terbang mencari mangsa pada malam hari. Sehingga bagi siapapun yang melihat kuyang, hanya melihat sosok kepala terbang dengan organ-organ tubuh yang ikut terbang gitu. Organ tubuhnya yang di dalam tubuhnya gitu. Jadi ikut juga terbang gitu. Maaf. Secara dia ini kan bukan hantu, melainkan manusia sungguhan. Punya tubuh dong, tapi tubuhnya itu disembunyikan atau ditinggalkan di rumahnya supaya nggak ketahuan sama orang sekitar gitu. Jadi kepala sama isi badannya aja yang melayang-layang. Dan perlu kalian tahu, kuyang bukan hanya dari kalangan cewek saja, yang cowok juga ada loh. Dan kuyang ini bisa dikatakan sejenis siluman Nusantara. Cuman penyebutan kuyang ini cuma berlaku bagi warga Kalimantan dan sekitarnya. Berbeda dengan orang Sumatera, khususnya orang Padang, kalau orang sini menyebutnya dengan sebutan pelasik kudoang. Sedangkan di Sulawesi disebut dengan popo atau pok-pok. Kenapa pula disebut pok-pok? Karena pas dia datang terdengar bunyi seperti bunyi pok. Nah, kayak gitulah. Termasuk di negara tetangga Thailand, orang sana menyebutnya Pikarasu. Sedangkan Malaysia, hantu penanggal. Jenis mereka ini sama, penyebutannya aja yang beda. Tapi menurut gue nih ya, meskipun sama-sama sejenis kuyang, mereka ini tidak sepenuhnya sama. Misalkan kayak di tempat gue nih ya, yang namanya pelasik kudoang, pas dia ini jadi manusia, orang-orang di sini bisa tahu dia ini orang atau manusia jadi-jadian. Manusia jadi-jadian ini kuyang ini ya kan. Caranya itu dengan melihat dua garis di bawah hidung, di atas bibir. Ya, ini nih. Maksud gue itu ini nih. Kalau nggak ada garis ini nih. Jangan-jangan Provinsi Bali pun juga gitu. Orang sana menyebutnya dengan sebutan leak. Cuman kalau leak dari Bali, bentuk mukanya berbeda dengan kuyang Kalimantan. Kalau muka kuyang Kalimantan masih berbentuk wajah manusia, cuma lebih seram. Kalau leak emang kayak muka topeng gitu, tapi juga seram. Yang aku lihat kayak gitu sih. Dan katanya lagi, leak cuma bisa di sekitar Bali doang. Dan kagak bisa keluar Pulau Bali. Kayaknya kuyang di masing-masing daerah ini punya ciri khasnya tersendiri gitu. Padahal mereka ini sama, meskipun nggak sepenuhnya gitu. Sama-sama apa ya? Sama-sama penganut ilmu hitam lah gitu. Nah, kalau soal leak tadi, kenapa bisa begitu? Ada kisahnya nanti. Kalau ada waktu dibuat pula konten tentang leak ya guys.
guys. Karena sekarang kita membahas seputar kuyang, khususnya Pulau Kalimantan. Ciri-ciri kuyang selain kepala terbang sama usus dan jeroannya, kuyang ini bermata merah menyala, lidah menjulur, gigi bertaring, dan rambut acak-acakan menutupi wajah. Nah, saat kuyang datang, terlihat seperti sinar bola lampu di dekatnya yang dia bawa. Gue juga heran, apa jangan-jangan kuyang gak bisa lihat dalam gelap ya? Kuyang ini punya sinar lampu sendiri ternyata. Kayak ikan-ikan aneh di bawah laut gitu gak sih? Yang punya lampu gitu loh, kayak di film-film. Tapi ikan-ikan kayak gitu emang ada, bukan di film-film aja gitu. Punya lampu sendiri gitu kan. Lampu ajaib. Kok lampu ajaib sih? Lampu ajaib tuh pasti beda dong. Bukan lampu ajaib kayak lampu apa sih gitu. Kayak kunang-kunang gitu. Punya lampu sendiri gitu kan. Kalau dipikir seram juga sih. Yang awalnya kita duga itu kunang-kunang, ternyata itu kuyang. Ih, serem. Alasan seseorang menjadi kuyang ada berbagai macam. Biasanya bagi seorang perempuan untuk meningkatkan daya pikat, kecantikan, awet muda, takut ditinggal suami, keuangan, dan lain-lainnya. Sedangkan kuyang laki-laki untuk keperkasaan dan berperang. Yang paling tidak mengenakannya ada pula karena keturunan gitu. Maksud keturunan di sini karena terpaksa. Mau tidak mau harus mewarisi ilmu hitam kuyang ini dari orang tuanya sendiri atau kerabatnya. Kalau tidak, orang yang menganutnya tidak bisa mati. Karena ilmu kuyang itu masih melekat pada orang tersebut. Seperti yang dibilang tadi, manfaatnya keabadian. Tapi malahan makin membuatnya tersiksa, mati kagak, hidup pun payah. Karena ilmu kuyang ini tidak bisa dibunuh atau dihilangkan begitu saja. Mau nggak mau ya harus diturunkan. Ada juga karena si anak merasa kasihan, dia terima tuh ilmu kuyang dari orang tuanya tersebut, tapi memindahkannya pakai ritual juga. Atau si anak bisa saja nggak mau nerima ilmu kuyang nih. Caranya ya membunuh orang tuanya sendiri. Orang tuanya yang menganut ilmu kuyang ini. Dengan cara mutilasi. Kenapa harus dimutilasi? Dipotong-potong gitu? Ya itu tadi, alasannya kagak bisa mati. Lalu potongan tubuhnya itu dikubur secara terpisah. Katanya sih begitu. Ini hampir sama kayak Parakang Sulawesi ya. Bagi yang belum nonton, ditonton nanti ya setelah ini. Link di deskripsi. Oke, kita next. Nah, menurut beberapa sumber, sosok kuyang ini karena adanya pesugihan minyak kuyang. Minyak kuyang tersebut memiliki 5 macam warna. Di masing-masing warna berbeda pula khasiatnya. Karena sejarah dan penjelasannya panjang, gue buat pula kontennya. Yaitunya misteri minyak ajaib Kalimantan, minyak kuyang dan minyak bintang. Linknya ada di deskripsi. Di sini gue jelasin sedikit saja. Kalau mau lengkap, jangan lupa tonton video itu, oke? Nah, tadi kan ada 5 macam warna minyak kuyang itu. Berbeda pula khasiatnya di masing-masing warna. Dan yang untuk menjadi kuyang itu, ialah pakai minyak kuyang berwarna hijau. Cara pakainya dipoleskan di bagian leher. Kemudian leher yang telah dioles minyak kuyang yang berwarna hijau ini akan terlepas dari raga pemiliknya dan terbang mencari korban untuk dihisap darahnya. Selain itu, minyak kuyang berwarna hijau ini berguna untuk mengirim santet jarak jauh. Caranya, tonton video itu, oke? Masih di asal-usul kuyang, tidak semua kuyang disebabkan oleh minyak. Misalkan di Pulau Sumatera ini yang disebut pelasi itu ada yang disebabkan karena memang keturunan atau ilmu keturunan gitu yang diwarisi oleh seseorang dari nenek moyangnya
secara turun-temurun. Oleh sebab itu, yang bersangkutan sendiri terkadang tidak menyadari dan tidak bisa menghindari bahwa dia adalah seorang palasi. Jadi, kalau versi Sumatera ini berarti ada orang yang tiba-tiba bisa menjadi palasi gitu atau kuyang gitu. Karena dia keturunan kuyang, jadi orang tuanya sendiri nggak bilang ke anaknya atau ke cucunya gitu. Karena kalau dia itu adalah kuyang tanpa dia sadari gitu. Karena emang keturunan gitu. Jadi tanpa dia tahu dia bisa jadi kuyang gitu. Pokoknya orang yang menjadi kuyang yang versi Sumatera ini ada yang diberitahu oleh orang tuanya, ada yang tidak. Kalau dia ini udah jadi kuyang, ibaratnya dia ini korban gitu, korban ilmu hitam gitu. Seperti yang gue bilang tadi, Palasi dicirikan sebagai seorang perempuan yang tidak memiliki parit, belahan tengah di atas bibir. Selain itu, kuyang diyakini sebagian orang adalah jelmaan dari kegiatan pesugihan, seperti babi ngepet atau tuyul gitu, dan kisah pesugihan lainnya. Berarti orang yang melakukan pesugihan itu bisa jadi apa aja gitu. Dia ini kan mewarisi ilmu gitu, tapi ilmu hitam. Dan ilmu hitam itu ada juga di kuyang, di babi ngepet, atau pesugihan lainnya gitu ya. Pokoknya sejenis ilmu hitam bisa membuat orang itu menjadi kuyang, mungkin. Atau ilmu hitam ini banyak pula macamnya ya kan. Gimana pendapat kalian? Komen di bawah, oke? Oke, kita next. Kehidupan seorang kuyang pada siang hari berjalan normal, seperti manusia pada umumnya. Dia ini di siang hari nggak serem, malahan tambah cakep. Ya karena efek ilmu kuyang itu. Jadi orang yang lihat dia nggak takut gitu. Katanya ia kerap menggunakan pakaian berukuran besar, juga longgar atau jubah. Ditambah lagi memiliki ciri-ciri ada goresan sekeliling leher, garis di sekeliling leher nih ya, dan menutupinya dengan memakai kain atau selendang atau sweater, pakai sweater lah untuk menutupi lehernya pada siang hari. Nah, pada saat malam hari tiba, barulah kuyang bisa melepas kepalanya. Bukan kepala doang, tapi sama isi dalamnya gitu. Paru-paru dia, hati, usus, lalu mencari mangsanya. Biasanya itu di atas jam 9 malam. Katanya juga nggak di semua malam sih. Di hari tertentu juga, katanya. Masyarakat yang melihatnya saat terbang mengaku melihat sosok tersebut seperti sosok burung besar. Terkecoh lah gitu. Kayaknya aku melihat burung deh. Pas didekati, ternyata kuyang. Kuyang bisa hidup dengan cara mencari tumbal. Tumbal yang ditangkapnya akan dihisap darahnya sampai lemes. Biasanya darah yang dihisap kuyang adalah perempuan hamil atau perempuan yang baru saja melahirkan. Ari-ari janin juga kesukaannya, bisa juga seorang bayi yang dimangsanya. Dan bahkan mayat bayi yang baru saja dimakamkan. Jadi kalau kalian mungkin pernah dengar cerita kalau di Kalimantan sana, kalau ada bayi yang baru meninggal nih ya, biasanya nih ada orang yang jaga makamnya gitu. Setelah 40 hari baru dibiarkan. Tapi kalau masih 40 hari nih ya, itu biasanya dijaga gitu. Biasanya. Aku juga kurang sih, mungkin kawan-kawan dari Kalimantan tahu, komen, oke. Oh, tak lupa juga darah haid cewek. Jadi pembalut itu jangan dibuang sembarangan. Kalau dapat dicuci hingga bersih, baru dibuang supaya tidak kecium ama kuyang gitu. Takutnya nanti diincar ama kuyang loh. Nah, jika kuyang berhasil meminum darah tumbalnya, ia akan hidup abadi, kuat, dan tak terkalahkan. Tapi kalau kuyang nggak berhasil mendapatkan mangsanya, katanya sih hewan ternak warga yang jadi korbannya. Dibabat habis tuh sama kuyang. Maksudnya dihisap darahnya gitu. Ngeri sih. Nah, contohnya nih ya, dari kebanyakan kasus, kuyang bakal menyerang saat perempuan yang menjadi target tertidur. Kuyang akan menghisap jiwa dan janin ibu tersebut. Bukan hanya janin, tapi jiwa. Jiwanya itu loh yang dihisap juga gitu.
Maksud di sini bukan bagian badan kita aja yang dihisap gitu, bukan bagian darah atau gimana gitu. Cuman tapi jiwanya juga gitu. Jiwanya ini kayak gimana, roh atau gimana sih? Akibatnya sang ibu akan mengalami pendarahan sesaat setelah janinnya diambil, yang juga mengancam nyawa sang ibu. Oh ya, katanya juga cara kuyang memakan mangsanya bukan kayak vampir yang tiba-tiba menancapkan taring di leher mangsanya, lalu dihisap darahnya. Atau dia tancapkan taringnya ke ibu hamil. Bukan kayak gitu, tapi lebih mirip ke sinyal wifi, transfer data gitu. Misalkan kamu lagi tidur di kasur, di bagian pintu kamar ada kuyang. Ya dari situ dia hisap darah kamu. Tapi ada juga sih digigit secara langsung, cuma meninggalkan jejak kayak kebiru-biruan dengan sedikit rasa gatal di tempat yang dihisap tersebut. Di siang hari dia juga bisa loh cari mangsa dengan cara pura-pura kenal sama orang hamil gitu. Dia elus-elus tuh perut orang hamil. Atau si ibu hamil ini juga bisa kena hipnotisnya gitu. Nah sehabis ditinggal, beberapa saat kemudian, dah lah, langsung kempes aja perutnya gitu. Ih, gimana pendapat kalian? Seram gak sih? Mengalami kejadian horor sekaligus kita kehilangan anak gitu kan? Gue rasa itu kayaknya campur aduk gitu. Kayaknya bisa jadi stres iya, takut iya gitu. Ibu hamil yang jadi korbannya kuyang ini bisa juga kena mental sih kata gue. Nyawanya juga dalam bahaya, mentalnya juga kena gitu. Ya secara kan anaknya yang tadi jadi korban, ya dia mati kayak atau gimana kayak gitu. Ya Allah, serius. Tapi kejadian ibu hamil yang tiba-tiba kempes perutnya atau tiba-tiba hamil itu gue dengar beritanya kebanyakan dari Pulau Jawa. Gimana pendapat kawan-kawan? Jangan lupa komen di bawah, oke? Nah, kita next. Meski kuyang sulit untuk ditangkap, banyak orang-orang berharap supaya kuyang ini ketangkep. Ya, untuk apa lagi ya kan? Kalau bukan untuk dijual organ-organnya, dijual di pasar gelap gitu. Apa namanya itu? Black market ya. Secara satu ginjal aja harganya bahkan sampai miliaran rupiah. Tambah lagi dengan organ-organ lainnya. Ya kan? Makin kaya raya dong. Oh ya, cara mengatasi kuyang, menurut masyarakat sana, langkah antisipasi bisa dilakukan. Yang pertama sekali berdoa dan meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, bagi wanita hamil atau yang baru saja melahirkan, tempat tidurnya itu setidaknya ada kelambu. Atau cukup dengan menyediakan bawang merah atau bawang putih, lalu digantung dalam ruangan. Atau di sekeliling rumah juga boleh. Atau nih ya, dibakar pun lebih baik. Itu dipercaya akan membuat kuyang enggan mendekat dan tidak akan mengganggu. Bisa juga ditambahkan gunting kecil serta bulu landak untuk ibu yang baru saja melahirkan. Cara ini dipercaya ampuh mengusir gangguan kuyang. Selain itu juga bisa diusir dengan sapu ijuk atau lidi. Sapu lidi itu loh. Kalau sampai ada sapu yang tertancap di tubuh kuyang, maka kepala dan organ dalam yang sedang berkeliaran tak bisa lagi masuk ke dalam tubuhnya. Atau kalian sempat lihat tuh kuyang, segera ambil wajan atau panci, lalu dipukul-pukul seberisik mungkin. Karena setan kuyang ini dipercaya akan lemah dengan perabotan dapur itu. Nah, ada mitos di masyarakat, apabila menemukan tubuh kuyang yang kosong, tubuhnya yang tanpa kepala itu, agar dimasukkan gabuk, yaitu serbuk kayu bekas gergajian. Kalau nggak ada bisa pasir kek, atau batu, atau kerikil kayak gitu. Atau ranting-ranting kayu lah, atau apa kek yang ada di sekeliling kalian yang teksturnya itu agak kasar gitu. Kalian masukkan tuh lewat apa nih? Lewat lubang di lehernya ke dalam itu kalau dapat sampai penuh gitu. Kalau dapat nih ya, kalau sedikit aja kalian masukkan itu sebenarnya udah berpengaruh sih. Tapi kalau kalian bisa masukkan itu banyak, ya jelas
lah nggak bisa balik ke tubuhnya gitu. Selain itu kalian juga bisa memasukkan pecahan kaca kalau yang lebih ekstrimnya sih. Tujuannya sama, agar kepala dan organ tubuh Kuyang tidak bisa kembali ke tubuhnya. Ya jelaslah gimana bisa menyatu. Secara organ tubuh bagian dalam ini kan bagian sensitif. Emang fungsinya di dalam ya kan? Dimasukkan serpihan benda kasar gitu ke dalam tubuhku yang tadi ya kan? Ya jelas sakit lah. Apalagi dimasukkan serpihan kaca. Aduh gak kebayang tuh. Sekuat-kuat apapun itu Kuyang pasti bakal ada kelemahannya sih. Itu menurut gue bahayanya ilmu hitam ya. Saya demi mengajar dunia kita make-make sihir kayak gitu gak sih? Serius, nggak kebayang lagi deh sakitnya gimana tuh. Konon penampakan jenis makhluk lembut ini juga pernah dialami dan diperbincangkan di berbagai daerah di Kalimantan. Yang paling sering itu di Banjar, Samarinda, Barabai, Butok, Kapuas, dan tempat-tempat lainnya. Katanya sih hampir penjuru Kalimantan gitu. Terutama desa yang penduduknya nggak ramai. Kalau yang ramai, dia kesulitan juga cari mangsa. Cepat ketahuannya. Dan bagi kalian yang bukan orang sana, dianjurkan membawa sisir, cermin, dan lidi saat menjelajahi wisata-wisata Kalimantan ataupun Bali. Semua kemungkinan bisa terjadi saat kawan-kawan traveling. Pastikan semua kebutuhan sudah teman-teman traveler siapkan. Kalau memang ada yang pergi liburan ke sana gitu. Atau mungkin yang mau netap ke sana juga ya kan. Mungkin tak semua orang percaya dengan adanya makhluk gaib ini. Itu merupakan pendapat masing-masing setiap orang. Tapi itu tetap terserah kalian, percaya boleh, ya enggak ya udah gitu. Tapi teror soal Kuyang itu benar-benar nyata. Semoga kita semua diberi keselamatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, kawan-kawan. Nah, kita lanjut ke kisah horor orang-orang yang pernah diteror sama Kuyang. Langsung saja, 3, 2, 1, cekidoy. Kisah pertama diceritakan oleh orang yang bernama Hermawan. Saat itu Hermawan yang akrab dipanggil Kim baru pertama kali menjejakkan kaki di tanah Samarinda. Ia tinggal di rumah yang cukup besar untuk ditinggali sendiri. Apa dia ngontrak, apa dia beli, karena di sini nggak dijelasin ngontrak atau dia beli gitu kan. Nah, di rumah itu dia mendapatkan beberapa gangguan dari makhluk astral yang ada. Nah, gangguannya yang pertama ini, si Hermawan ini melihat ada sesosok perempuan terlihat dari jendela dapur belakang. Padahal rumahnya kosong, emang kagak ada orang. Terus kadang kalau si Hermawan tidur di lantai 2, jadi rumahnya besar gitu kan, suka ada suara anak-anak yang sedang bermain congklak. Malahan dia sendiri pernah diganggu. Nah, saat baru mau tidur, tiba-tiba ranjang tempat tidurnya seperti digeser-geser dan selimutnya ditarik-tarik gitu. Mulai tidak tahan dengan gangguan itu, lalu dia ini bertanya ke tetangga sekitar, berbincang-bincang lah gitu. Lalu si Hermawan ini kaget dong. Apa yang dia dengar dari tetangganya itu? Ternyata dulu itu rumah yang dia tempati ini pernah ditinggali oleh keluarga yang mengikuti pesugihan. Baru tahu dia kan bekas pesugihan. Nah, setelah itu dirinya mencoba untuk membacakan kitab suci untuk menetralkan isi rumah itu. Yang ada gangguannya makin parah. Dia tanya lagi tuh sama tetangga sebelahnya. Tetangga sebelah bilang kalau makin rajin dia berdoa, mereka malah akan merasa seperti diusir. Hermawan pun semakin menjadi-jadi dong. Hermawan terus berdoa dan menyetel lagu-lagu keagamaan. Tapi ketika baru pertama kali dia menyalakan lagu rohani, tiba-tiba badannya seperti ada yang mendorongnya. Nah, langsung seketika itu juga listrik rumahnya mati. Badannya langsung seperti dipukulin dan rasa sakit dan juga panas. Langsung pandangannya terbelalak seketika. Nah, tiba-tiba di dekatnya ada sesosok makhluk besar yang hanya berupa muka sangat seram.
bentuknya rusak, matanya merah, dan cuma ada organ tubuhnya saja. Dia terlihat marah kepada Hermawan. Hermawan cuma bisa diam dan berdoa dalam hati. Nah, tiba-tiba tetangganya yang di sebelahnya mengetuk-ketuk pintu rumahnya. Tak ada jawaban dari si Hermawan, langsung mendobrak pintu itu supaya bisa masuk. Masuk tuh mereka kan, tetangganya itu. Nah, seketika itu juga makhluk menyeramkan itu hilang. Dan Hermawan bisa bergerak leluasa lagi. Hermawan mengira penampakan hantu itu adalah Lea. Namun akhirnya ia mengetahui dari tetangga bahwa ternyata itu adalah Kuyang, jelmaan dari pesugihan pemilik rumah sebelumnya. Nah, kisah yang kedua ini gue dapat dari blog Kompasiana yang berjudul Pengalaman Kakekku Membunuh Hantu Kuyang atau Hantu Pok-Pok. Jadi, ceritanya itu turun-temurun dari si kakek ke cucunya. Jadi, cucunya yang membagikan cerita ini. Pas kakek ini masih muda pada masanya, ya paling udah jadi bapak-bapak lah gitu. Sebut saja kakek Yono atau Yono aja gitu. Sebut saja kayak gitu. Pas masih muda lah di kampung itu, lagi anget-angetnya atau sangat heboh sekali tentang cerita siluman Pok-Pok yang sering menculik bayi-bayi warga sekitar kampung tersebut. BTW ini kisah dari Sulawesi ya. Nah, semua orang telah heboh dibuatnya dan tidak ada yang berani untuk turun tangan. Sampai akhirnya Yono memberanikan dirinya untuk mengambil tindakan bersama beberapa temannya. Yang kalau tidak salah mereka ini bertiga orang. Kakek Yono bercerita memang ada orang yang dicurigai sebagai wujud asli hantu Popok itu. Oleh karena itu, si Yono ini bersama beberapa temannya bertekad untuk mengintai rumah orang yang dicurigai ini di malam hari dengan modal nekat saja. Nah, malam pun akhirnya tiba. Pergilah Yono dan kawan-kawan ini bersama teman-temannya untuk mengintai rumah itu ya kan. Udah sampai sana. Ternyata memang benar, orang yang dicurigai itulah yang merupakan manusia yang menjelma menjadi hantu Popok tersebut. Pas Yono ini bersembunyi sama teman-temannya ya kan, dia lihat tuh, oh ternyata itu benar gitu. Hantu Popok itu terbang dari rumah orang yang dicurigai itu. Nah, hantu Popok atau Kuyang itu telah jauh pergi ya kan. Yono dan teman-temannya tersebut langsung masuk ke rumah tersebut dengan bergegas dan mencari di mana letak hantu Popok tersebut. Dicarilah tuh di mana nih. Nah, singkat cerita, akhirnya tubuh asli Popok itu ditemukan. Ya, seperti biasa nggak ada kepalanya gitu. Nah, muncul idenya si Yono ini untuk mengisi tubuhnya yang kosong itu dengan benda-benda gitu. Lalu mereka isilah tubuh tersebut dengan batu-batu dan benda-benda lainnya hingga sampai penuh. Setelah itu Yono dan teman-temannya langsung kabur dari rumah itu, tapi tidak berani pulang ke kampung mereka karena takut hantu tersebut akan menemukan mereka. Oleh karena itu mereka ini lari jauh ke dalam hutan selama beberapa hari. Singkat cerita, akhirnya mereka kembali mengecek rumah tersebut dan ternyata hantu Kuyang atau Popok itu pun telah mati. Lah, matinya kenapa? Yaitu karena tidak bisa kembali masuk ke dalam badan aslinya. Terserah percaya atau tidak kisah ini, tergantung kalian. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Nah, kisah yang ketiga gue dapat dari komentar suatu postingan di Facebook. Ada fanspage Facebook yang bernama Twitter Santuy. Kebetulan di postingannya itu membahas soal Kuyang. Jadi ada komentar yang menarik perhatian gue. Gue langsung kepoin profilnya dong. Ternyata ini orang Samarinda, masih di Kalimantan. Kayak gini komennya, gue baca aja ya. Sama kayak di daerah saya kemarin, dulu di tempat kami belum ada listrik. Jadi banyak warganya masih menggunakan generator atau genset lah namanya yang sering disebut warga kami. Genset lah gitu, warga sana nyebutnya. Hampir tiap malam Kuyang itu terbang sana sini mirip kunang-kunang lah gitu. Sampai suatu ketika masuklah listrik di tempat kami ini. Dan saat itu kebetulan juga lagi musim hujan. Warga kami jadi semakin resah.
Karena semenjak masuknya listrik, populasi dan penampakan kuyang menjadi sangat jarang. Bahkan bisa dibilang tidak ada sama sekali. Kuyang semakin nggak ada semakin bagus dong. Kini kok semakin resah sih. Jadi kalau kuyang banyak nggak resah gitu. Warga pun semakin heran dan bingung. Apa yang membuat kuyang ini hilang? Ternyata kuyang ini nekat keluar dari tempat persembunyiannya meskipun saat itu sedang musim hujan. Sehingga rambut gondrongnya menjadi lepek dan basah. Serta hujan pun membuat jarak pandang kuyang turun. Sampai-sampai tiang listrik dan kabelnya pun kuyang anggap tiang jemuran. Karena kurangnya jarak pandang, tanpa kuyang itu pun sadari sendiri kalau rambut gondrongnya itu basah. Maksud hati ingin berteduh, tanpa sengaja rambutnya yang basah tersentuh oleh kabel listrik. Seketika kuyang itu tewas di tempat. Mulai saat itu tidak ada lagi kuyang yang berkeliaran. Karena siapapun yang berubah jadi kuyang, mau laki atau perempuan, pasti gondrong. Dan itulah kisah kuyang kami di sini. Jadi ini orang Samarinda ya. Pasti gondrong. Kenapa harus pasti gondrong sih? Gue juga gondrong kali. Nih. Apa gue jangan-jangan kuyang ya? Iya, amit-amit dah. Enggak. Kuyang nih. Ini gue copot aja nih kepala. Kasih garis leher sini. Maaf ya. Ada komentar lain yang cukup unik nih. Berarti yang tiap kali ada tema nongkrong di rumah gue, terus ada yang ngintip di ventilasi, cuman kelihatan kepala sama organ. Itu kuyang. Tapi ngapain? Orang cowok semua? Ya bisa aja kali. Yang jelas lu kan punya darah. Dan bukan cuma 1 kali, bisa sampai 2 atau 3 kali. Dan bukan saya yang lihat, teman-teman juga lihat. Tapi pas dikejar dia langsung hilang. Sempat ke foto, tapi cuma kelihatan matanya. Pojokan atas yang itu guys. Itu cuman yang ke foto. Kalau yang nggak ke foto lebih serem. Tapi cuma saya yang lihat. Ya saya anggap iso cuman halus saja. Nah yang terakhir nih. Komentar juga di suatu blog tentang kuyang. Gue baca ya. Kebetulan gue orang Banjar. Nah ini dari Banjar. Jadi pengen bagi cerita nih. Dulu satu kampung heboh karena hewan ternak seperti sapi atau ayam pada mati. Dan itu pun ada bekas lubang habis digigit. Jadi warga pada menyangka bahwa ada kuyang di kampung tersebut. Jadi satu kampung rame-rame mencari itu kuyang. Dan lebih mudah lagi yaitu cari badan dia. Biasanya kuyang sembunyiin badan di balik tempat tidur atau lemari. Sekitar 3 jam itu ketemu badannya di balik pintu rumah orang. Jadi warga pada bawa pecahan kaca atau orang Banjar nyebutnya pepaci. Terus dimasukin ke tubuh kuyang tadi. Dan ditunggu sampai besok. Si kuyang ternyata tergeletak di teras. Dan dia juga menjerit dan minta maaf sama para warga. Mau gak mau warga harus memunahkan tuh kuyang dengan membakarnya bersama tubuhnya. By the way, ini cerita bapak sama emak gue karena gue belum lahir. Dan juga kuyang zaman dulu emang banyak katanya, tapi sayang dulu STEAM gak ada. STEAM apa sih? Gak ngerti gue. Nah, gimana pendapat kalian guys? Itu sekian kontenku kali ini ya. Kalau aku pribadi sih gimana ya kalau pendapat soal kuyang ini? Emang menurut gue emang benar-benar ada sih. Dari kesaksian warga nih ya, emang banyak para warga yang kayak pernah kena teror sama kuyang. Tapi kalau gue pribadi sih, kalau sini orang nyebutnya kan pelasi itu. Kalau secara gue kan orang Sumatera nih, Sumatera Barat. Gue belum pernah sih ngalamin, cuman gue pernah dengar sih soal pelasi ini. Pernah dengar, tapi jangan sampai ngalamin lah. Kalau lihat langsung juga nggak pernah, tapi pokoknya jangan sampai lah, gue juga merinding sih. Tapi kalau dipikir kalau berhasil ditangkap ya juga ya bisa kayak jadi sultan secara langsung gitu. Apakah duitnya halal? Ya halal dong. Bercanda. Enggak serius. Gue bercanda kalau soal hal haram ini. Gue serius, gue bercanda ya, jangan ambil hati. Bercanda serius. Kalau nggak halal atau haram pun uangnya
orang pasti pikirnya Kudian ya lah, yang penting dia bisa dia bawa organnya untuk dijual gitu. Tapi itu kan punya orang juga ya kan, maksudnya emang orang sungguhan yang jadi siluman gitu. Tapi gue nggak tahu pendapat gue gimana lagi gitu. Bagi kawan-kawan yang punya cerita yang lebih dari yang ku ceritakan, boleh banget komen di bawah, oke? Yang mungkin ceritanya kuyang atau palasi atau apa tuh Lea gitu, kalau pernah kawan-kawan alami di berbagai daerah, atau mungkin ada nama lain di tempat lain juga gitu, tempat kalian tinggal mungkin beda juga namanya gitu. Jangan lupa komen di bawah, oke? Nah, aku nggak tahu harus bilang apa lagi karena cara bicaraku udah canggung, udah capek gitu. Karena panjang juga ya pembahasannya gitu kan. Udah sesak nafas gue syuting berapa jam nih, udah 3 jam lebih rasanya, atau 3 jam kurang nih. Nah, langsung aja penutupan, tapi mohon maaf sebelumnya jika aku ada salah kata nih ya kepada kawan-kawan semua. Pokoknya gitulah. Maaf juga karena ya mungkin masih kurang ya. Cuman menurut gue ini udah lengkap banget sih. Udah gue cari di seluruh artikel, di artikel berita pun gue lihat gitu. Pokoknya di seluruh artikel gitu. Kalau secara bukunya emang nggak ada gue sih. Kalimantan ada orang jual buku tentang kuyang gitu. Emang kalau di sini nggak ada. Walaupun ada gue belum tentu dibaca sih, belum beli juga. Ya namanya zaman internet udah banyak pembahasannya jadi aku emang aku baca semuanya, aku rangkum sendiri gitu dan aku sampaikan kepada kalian semua yang versi akunya gitu. Nah, nggak tahu gue harus ngomong apa, masih bicaraku belepotan. Nah, cukup sekian dulu. Terima kasih buat kawan yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like-nya kalau kalian suka, dan jangan lupa subscribe dong bagi yang belum subscribe, dan nyalakan notifikasinya biar kawan-kawan semua dapat video terbaru atau video unik lainnya dari channel aku. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Kuyang.